warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Putri Nuraini, dan teman saya Rodiah Awalur Rahmah dan Dwi Sukma Jaya Haryadi. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang bertema konsep akad. Nah, di sini siapa sih yang belum tahu tentang konsep akad? Yuk stay tune video ini ya. Kategori konsep akad. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi tentang konsep akad. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, rukun akad. Yang keempat, syarat-syarat akad. Yang kelima, macam-macam akad. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang sifat-sifat akad. Pertama, pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa berarti tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan dan qabul atau pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Kemudian, pengertian akad menurut Syafi'iyah dan Malikiyah dan Hambaliyah. Akad adalah sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak seperti wakaf, talak, dan sumpah, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang atau lebih, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad. Pengertian akad menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya. Yang kedua, dasar hukum yang dilakukan akad. Dasar hukum yang dilakukan akad dalam Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah ayat 1 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillas saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dia bajakan oleh kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukummu menurut yang menghendakinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang ketiga, rukun-rukun akad. Rukun akad adalah sebagai berikut, yaitu al-aqid. Al-aqid adalah seseorang yang berakad atau subjek akad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras. Di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang yang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, ma'qud alaih. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan hutang. Kemudian, rukun-rukun akad yang ketiga, maudu' al-aqid. Maudu' al-aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli, misalnya tujuan pokok yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat objektif. Tujuan akad ditandai dengan beberapa karakteristik. Akad kepada
akad yang lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ditetapkan oleh para pembuat hukum. Yang kedua, menentukan jenis tindakan hukum dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. Yang ketiga, tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, rukun-rukun akad yang keempat, sigot al-akid. Sigot al-akid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjualan dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Misalnya nih, yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos. Nah, udah sampai kategori konsep akad yang keempat nih, yaitu syarat-syarat akad. Syarat yang harus dipenuhi dalam akad adalah 1. Tamyiz, 2. Berbilang pihak, yang ketiga persetujuan ijab dan qabul, 4. Persetujuan majelis akad, 5. Objek akad dapat diserahkan, 6. Objek akad dalam ditentukan, 7. Objek akad dapat ditransaksikan atau berupa benda bernilai dan dimiliki. Siapa nih yang udah pada tahu tentang syarat objek akad? Yaitu memenuhi syarat kriteria sebagai berikut. Pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang berlangsung. Yang kedua, objek akad merupakan barang yang diperbolehkan syariah untuk ditransaksikan. Yang ketiga, objek akad bisa diserah terimakan pada saat akad dilakukan atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat, adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang kelima, yang terakhir nih, apa ayo? Yaitu objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Masih seputar syarat ya. Yang kita akan bahas sekarang adalah syarat kelangsungan akad. Syarat kelangsungan akad ada dua macam, yaitu adanya kepemilikan atau kekuasaan, yang artinya orang yang melangsungkan akad harus menjadi pemilik barang yang akan menjadi objek akad. Dan yang kedua, di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam objek akad terdapat hak orang lain, maka akad menjadi mauquf atau tidak nafis. Kategori konsep-konsep akad yang kelima yaitu macam-macam akad. Berdasarkan keterangan fikih dari ulama fikih, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad sahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hanafiyah sebagai dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili mengartikan akad sahih sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'du huwa ma kana masru'an bi aslihi wa wasfihi. Sadaqallahul adzim. Akad yang sahih ialah suatu akad yang disyaratkan atau disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni ijab dan qabul. Para pihak melakukan akad dan objeknya, sedangkan maksud dari sifatnya yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Oke, mari kita bedah tuntas tentang akad sahih. Akad sahih dibagi menjadi dua ya teman-teman.
Yang pertama, akad nafis. Akad nafis adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Contoh, akad yang dilakukan oleh seseorang yang balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua, akad al-mauquf. Akad al-mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukum belum dilaksanakan. Contoh, akad yang dilakukan oleh anak kecil. Kemudian, macam-macam akad. Yang kedua, akad tidak sahih. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad tidak sahih adalah suatu akad yang salah satu unsur pokok dan syaratnya telah rusak atau tidak terpenuhi. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad tidak sahih adalah suatu akad dan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Contohnya, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Nah, tadi kan sudah kita bahas secara tuntas tuh tentang akad sahih. Mari kita akan membahas tentang akad tidak sahih. Akad tidak sahih dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu satu, akad batil. Menurut Hanafiyah, yaitu suatu akad yang rusak atau tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asal dan tidak pula sifatnya. Contohnya akad jual beli babi ya teman-teman. Dan yang kedua, akad fasid. Artinya akad yang pada dasarnya syariatnya telah sifat yang diakadkannya tidak jelas. Contohnya menjual rumah yang tidak jelas tipenya. Begitu ya teman-teman. Kemudian akad dari segi penamaannya. Dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, akad musamma adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syarak serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contoh, akad jual beli. Dan yang kedua, akad ghairu musamma adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempatnya. Contoh, akad istisna dan bai al-wafa. Akad dari segi tujuannya. Dari segi tujuannya, akad dibagi menjadi 5 macam ya teman-teman. Yang pertama, akad yang ditujuannya adalah tamlik. Contoh, akad jual beli. Dan yang kedua, akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama. Contoh, akad syirkah dan akad mudharabah. Yang ketiga, akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. Contohnya akad arrohan dan akad kafalah. Yang keempat, akad yang bertujuannya untuk menyerahkan kekuasaan. Contoh, akad wakalah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah akad yang tujuannya memelihara. Contoh, akad wadi'ah. Kategori konsep akad yang terakhir atau yang keenam, yaitu sifat akad. Yang pertama, akad tanpa syarat. Akad munajas atau munjis. Akad tanpa syarat atau akad munjis adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi ketentuan atau batasan dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Dan yang kedua, syarat. Akad bersyarat. Akad ghairu munjis adalah akad yang diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu dalam arti-arti lain. Apabila kaitan itu tidak ada, maka akad pun tidak terjadi. Kemudian berakhirnya akad. Akad dinyatakan selesai apabila yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak memiliki tenggang waktu. Dan yang kedua, dibatalkannya oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut tidak bersifat mengikat. Yang ketiga, apabila akad bersifat mengikat, maka akad tersebut dinyatakan selesai apabila terjadi satu rukun atau syarat akad yang tidak terpenuhi. Berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Alhamdulillah. Nah, materi konsep akad sudah kita bahas satu persatu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita presentasikan
di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman.